Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang hukum nun mati atau tanwin. Dulu bahasan kita sampai idgham. Ya, sekarang kita lanjutkan ke bahasan yang ketiga, yaitu tentang iqlab. Yang keempat tentang ikhfa. Ya, baiklah, kita bahas satu persatu tentang iqlab. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa iqlab menurut bahasa adalah memindahkan sesuatu dari keadaannya, sedangkan menurut istilah adalah mengganti suara nun mati atau tanwin dengan suara mim yang disamarkan. Huruf iqlab ada satu, yaitu ba. Ya, ini ba. Kita ambil contoh. Ya. Mim ba'di. Ya. Jadi nunnya hilang. Ya, bunyi nunnya hilang, masuk ke dalam bunyi mim. Ya, mim ba. Ya. Jadi mengganti suara nun mati. Jadi nun matinya hilang, diganti atau tanwin, ya, suara mim yang disamarkan. Jadi bunyinya bunyi mim. Ya. Jadi bukannya mim, bukannya min. Jadi mim ba'di. Ya. Ini contoh yang pertama, saya ulang lagi. Nun mati bertemu ba. Ya, jadi bacanya mim ba'di. Ya, jadi suara mim yang lebih dominan, ya. Jadi bunyinya bunyi mim, ya. Jadi bukannya min, bunyinya menjadi bunyi mim ba'di. Ya, mungkin itu contoh yang pertama. Sedangkan contoh yang kedua, sami'um basir. Ya, ini tentang tanwin, ya. Tanwin bertemu ba. Jadi bunyi tanwinnya hilang, jadi yang terdengar adalah bunyi mim. Ya. Sekali lagi saya baca, sami'um basir. Ini contoh yang kedua. Bagaimana teman-teman? Ya. Ini contoh tentang iqlab, ya. Dari contoh nun mati, ya. Terus yang kedua contoh tanwin. Saya ulangi sekali lagi, kita baca sama-sama. Mim ba'di. Jadi nun mati bertemu ba, ya. Hukumnya iqlab. Cara membacanya yaitu mim ba'di, bukannya min ba'di. Jadi bunyi mim yang lebih dominan, yang lebih menonjol adalah suara mim, ya. Jadi cara membacanya mim ba'di. Ya, jadi ditahan 2 harokat cara membacanya. Yang kedua tentang tanwin bertemu ba. Baik, kita baca sami'um basir. Ya. Jadi dhammah tainnya, ya, tanwinnya lebih condong ke mim mati. Jadi bukan sami'un. Ya, jadi sami'um ba. Ya. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas pembahasan tentang iqlab? Ya, kita kalau sudah jelas, terima kasih. Kita lanjut ke hukum ikhfa. Ikhfa menurut bahasa adalah dengung atau samar. Sedangkan menurut istilah adalah mengucapkan nun mati atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain yang disertai dengan dengung atau gunnah, namun sunyi dari tasydid, sehingga seperti samar antara izhar dan idgham, ya. Ini pengertian
ikhfa menurut bahasa dan menurut istilah. Huruf ikhfa ada 15 ya. Yang pertama hurufnya ta, yang kedua sa, yang ketiga jim, yang keempat dal, kelima zal, keenam zai, terus sin, shin, sod, bod, po, zo, fa, qaf, kaf. Ke-15 ini adalah huruf ikhfa. Baiklah teman-teman, kita ambil contoh ya di antara salah satu huruf yang 15 ini. Yang pertama, contoh yang pertama, nun mati bertemu ta. Ya. Baik, kita baca. Cara membacanya adalah muntahun. Jadi ditahan ya. Nun mati bertemu ta, ditahan. Cara membacanya muntahun. Cara membacanya menahannya yaitu 2 harokat ya. Ini contoh nun mati bertemu ta. Bagaimana teman-teman? Satu contoh dulu, sudah paham? Ya, terima kasih. Kalau sudah paham, kita lanjut ke tentang tanwin bertemu po. Cara membacanya sa'idan thayyiba. Ini cara membacanya. Saya ulangi sekali lagi. Sa'idan thayyiba. Ya, itu cara membaca tanwin bertemu po. Lanjut ke contoh yang ketiga, nun mati bertemu dal. Ya, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya min dunillah. Ya, itu cara membacanya. Saya ulangi sekali lagi. Nun mati bertemu dal, cara membacanya min dunillah. Itu cara membaca hukum nun mati bertemu dal. Kita lanjut ke contoh yang keempat, yaitu tanwin bertemu dengan fa. Bagaimana cara membacanya? Tanwin bertemu dengan fa. Baik, kita baca khalidan fiha. Itu cara membacanya. Baik, saya ulangi sekali lagi. Khalidan fiha. Itu cara membaca tanwin bertemu dengan fa. Dari contoh semua ini adalah contoh ikhfa. Ya. Jadi saya tidak membahas semua contoh, semua huruf ikhfa. Jadi salah satu saja. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, nun mati bertemu dengan ta. Yang kedua, tanwin bertemu dengan po. Contoh yang ketiga, nun mati bertemu dal. Contoh yang keempat, tanwin bertemu dengan fa. Mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini. Saya sampaikan berkaitan dengan hukum nun mati atau tanwin. Bahasan kita hari ini tentang iklab dan ikhfa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.